Swastiastu. Inggih perkenalkan tiang Yuda Pangestu, tiang kalian seketruna murda cita desa adat Demulih. Ring warse 2023 puniki Demulih utamanya nih seketruna mengambil tema ogoh-ogoh berjudul Tapak Batis. Nah, kisah Tapak Batis ini bereferensikan dari Adi Parwa, di mana saat Awatara Wisnu turun ke dunia berwujudkan dalam manusia yang bernama Sri Krishna. Saat itu ada raksasa sakti berkepalakan ular 5, di mana meracuni dari sungai tempat Krishna itu bernaung, yakni desa Gokula. Saat itu banyak biota sungai seperti ikan yang mati dan juga ternak sapi yang meminum air sungai Yamuna itu menjadi mati dan penduduk merasa kesusahan. Saat itulah Krishna mulai datang dan juga menyelam ke dasar sungai untuk mencari tahu apa yang menjadi atau yang menyebabkan air dari sungai Yamuna itu teracun atau tercemar. Betapa hebohnya dan betapa marahnya Krishna mengetahui bahwa Kalialah yang menyebabkan semua itu. Kalia merupakan sosok raksasa yang tadi saya jelaskan, di mana dengan gagah beraninya Krishna menampakkan diri atau bertriwikrama menjadi Awatara Wisnu, menampakkan diri menjadi Dewa Wisnu untuk bisa menghukum dan juga menaklukkan racun dari Kalia itu sendiri. Setelah pertempuran yang sengit terjadi dan juga racun berhasil dinetralkan, di sanalah terjadi benang merah cerita, di mana tapak kaki dari Krishna itu menapak di kepala atau membekas di kepala Kalia itu sendiri, yang mana Krishna juga bersabda bahwa tapak kaki beliau yang menapak di kepala Kalia itu akan memberikan vibrasi positif berupa racun yang hilang dan juga memberikan perlindungan dari kejaran sang Garuda, di mana saat Garuda melihat tapak kaki Krishna yang ada di kepalanya, sang Garuda tidak akan menyerang kembali. Nah, dari wira cerita tersebut kami Seketruna Murda Cita dibantu oleh tokoh seniman warga lokal di sini terinspirasi untuk membuat ogoh-ogoh yang berjudul Tapak Batis. Tapak batis tersendiri jika dikaitkan dalam makna hidup ini sama-sama berada di posisi bawah, di mana kami selipkan arti di dalam hidup ini untuk mencari posisi teratas. Kita harus mulai dari bawah, merintis diri dari bawah dengan memposisikan Tuhan pada keyakinan teratas. Dewa Wisnu pada posisi teratas di sini kami posisikan sebagai kesadaran tertinggi manusia adalah Tuhan itu sendiri. Kita harus sadar bahwasanya kita sebagai hamba Tuhan, ciptaan Tuhan, hanya bisa berserah, memasrahkan diri dan menambah iman untuk bisa menjalankan dharma. Raksasa Kalia itu sendiri kita ibaratkan sebagai diri kita yang kalut akan duniawi, yang teracun, sehingga menyebabkan kehidupan yang kita umpamakan sebagai lautan itu sendiri menjadi tercemar. Dengan memposisikan diri sebagai hamba manusia dan sadar bahwa Tuhan adalah posisi tertuhan kita, harapannya 5 kepala raksasa yang kita gambarkan sebagai Pancawisaya atau 5 anggota tubuh yang paling berguna berupa tangan, kaki, hidung, mulut, dan juga telinga, yang ibaratkan seperti pisau bermata dua. Jika kita gunakan untuk hal positif, maka akan memberikan dampak positif. Namun jika kita gunakan untuk hal negatif, maka juga akan berimbas untuk negatif. Bisa kita netralkan dan bisa kita kendalikan untuk memuliakan kehidupan ini atau sumber kehidupan yang kita angkat dalam tema ogoh-ogoh ini adalah laut itu sendiri. Kenapa laut? Hal ini kita matchingkan atau selaraskan dengan tema bulan bahasa Bali dan juga Pesta Kesenian Bali 2023, yakni Segara Kerti. Selain itu, tapak batis, kata tapak batis sendiri banyak istilah-istilah atau tradisi Bali yang kental kaitannya dengan hal itu. Pertama, yakni di dalam Asta Bumi banyak sekali sikut atau sukat bangunan yang berdasarkan dari kata tapak itu sendiri, seperti tapak batis dan juga tapak batis ngandang. Selain itu,
kisah terakhir yang kami selipkan dalam ogoh-ogoh ini adalah makna napak batis nabi atau seorang calon sulinggih saat akan munggah gelar, di mana saat itu seorang calon diwajibkan memiliki guru atau seorang nabi yang diimplementasikan dengan menapakkan kaki beliau sebagai makna meguru. Hal ini kita maknai sebagai saat kita menjalankan hidup, mempelajari apapun itu, tujuannya untuk kebaikan, kita harus memiliki guru. Kenapa? Karena dalam mempelajarinya, jika kuat iman kita tidak kuat, maka ilmu yang kita dapatkan bisa jadi kita gunakan untuk ketidakbaikan. Jadi itulah sedikit sinopsis dan juga makna dari ogoh-ogoh Tapak Batis Desa Adat Demulih 2023. Kebetulan untuk arsitek 100% kita menggunakan tenaga lokal. Kita arsitek utamanya adalah Seke Trunomurde Cite, diperakasai oleh seniman lokal Demulih, seniman senior, ada Bli Wayan Dharma, ada Pak Kelih Nengah Pujana, serta di Nengah Darmike untuk struktural ogoh-ogoh. Kemudian untuk payasan sendiri kita diperakasai oleh seniman muda juga, karena kebetulan di Demulih sangat kaya sekali akan seniman ukir. Itu ada Beli Nengah Moyo dan juga Beli Godogan sebagai prakasa di ukiran, dan juga tentunya untuk tukang ukir sendiri kita dibantu oleh pemuda yang berbakat atau tertarik di dunia ukir. Nah, untuk cerita sendiri, untuk karangan cerita, makna, dan sinopsis ini kami dibantu oleh tokoh seniman kami, yakni Juru Mangku Pusat Bapak Inengah Darsana. Karena di Demulih terkenal dengan sistem Roro Jongrang, kami kerjakan ogoh-ogoh ini kurang dari 3 minggu. Serta untuk finishingnya sendiri, karena seniman-seniman kami memiliki banyak kesibukan, ini finishingnya dilakukan 2 hari tanpa tidur. Nah, untuk biaya sendiri, untuk total penghabisan kurang lebih di angka 27 juta. Namun untuk sumber dananya kami didukung penuh oleh desa adat. Saat ada kekurangan atau apapun itu, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah desa adat untuk Jero Bendesa, dan juga untuk seluruh masyarakat desa adat Demulih yang berpotensi dan juga sudah mau mendonaturkan dananya, memberikan bantuan, memberikan motivasi berupa kami, sehingga bisa merealisasikan ogoh-ogoh tahun ini.